Bayangkan sebuah malam di tepian pantai selatan. Angin berembus dingin, membawa aroma asin laut yang menusuk hidung. Ombak bergulung-gulung, suaranya seperti nyanyian kuno yang memanggil jiwa-jiwa yang gelisah. Di tepi pantai, berdiri seorang kakek tua, Ki Suryo namanya. Rambutnya memutih seperti buih ombak, namun sorot matanya menyimpan sesuatu, sebuah rahasia yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam itu berbeda, langit gelap, tanpa bintang, dan tiba-tiba terdengar suara lembut namun berwibawa, memanggil namanya. Ki Suryo. Dari balik kabut, muncul sosok wanita berkerudung hijau, berdiri anggun di atas karang, dengan mata yang memancarkan kuasa alam. Dialah Ratu Pantai Selatan, penguasa lautan dan penentu takdir yang hanya dikenal dalam legenda. Namun malam ini, ia datang bukan untuk sekadar berbicara. Ia datang membawa pesan, sebuah rahasia besar yang menghubungkan Ki Suryo dengan masa lalu bangsa, harta karun Bung Karno, tersembunyi di balik keagungan Candi Borobudur. Dan disinilah cerita ini dimulai, sebuah kisah penuh misteri, keberanian, dan rahasia yang berlapis-lapis. Siapkah Anda menyelami petualangan Ki Suryo? Di sebuah desa kecil di tepian pantai selatan Jawa, hidup seorang kakek bernama Ki Suryo. Usianya telah melampaui 70 tahun, namun matanya tetap tajam dan penuh misteri. Ki Suryo dikenal sebagai seorang penjaga pantai yang sering bercerita tentang legenda dan mitos, terutama kisah tentang Ratu Pantai Selatan. Namun, tak ada yang tahu bahwa Ki Suryo menyimpan rahasia besar. Ia pernah menjadi pengawal pribadi Presiden Soekarno pada masa perjuangan, seorang saksi hidup dari berbagai peristiwa penting bangsa ini. Salah satu rahasia yang ia simpan adalah tentang harta karun milik Bung Karno yang tersembunyi di suatu tempat rahasia. Tapi Ki Suryo tak pernah menyebutkan di mana tempat itu. Suatu malam, ketika angin kencang menggulung pantai dan ombak menggema seperti genderang perang, Ki Suryo mendengar suara lembut memanggil namanya. Ia terbangun dari tidurnya, menatap ke arah laut, dan melihat sosok wanita berkerudung hijau berdiri di atas karang. Kakek Suryo, suara itu menggema, seperti bisikan angin yang penuh kuasa. Ia tahu siapa wanita itu. Ratu Pantai Selatan, penguasa alam mistis. Dengan tenang, Ki Suryo melangkah mendekat, mengikuti suara itu hingga ombak menyapu tubuhnya. Namun, alih-alih tenggelam, ia merasa tubuhnya melayang. Dalam sekejap, ia berada di sebuah istana megah di dasar laut. Ratu Pantai Selatan duduk di atas singgasananya, dikelilingi pelayan-pelayan berbaju hijau dan emas. Ki Suryo, waktunya tiba. Bung Karno pernah menitipkan rahasia padamu. Kini, aku akan membantumu menemukannya. Ki Suryo merasa tubuhnya melayang lagi, dan ketika ia membuka mata, ia sudah berada di depan Candi Borobudur. Udara malam terasa dingin menusuk, namun candi itu bersinar lembut diterpa cahaya bulan. Di depannya, Ratu Pantai Selatan muncul kembali. Di balik kemegahan ini, Bung Karno menyembunyikan sesuatu yang besar, sesuatu yang bisa mengubah nasib bangsa, kata sang ratu. Ia kemudian menyentuh dinding candi, dan sebuah pintu rahasia terbuka di salah satu relief. Dengan hati-hati, Ki Suryo mengikuti sang ratu menuruni tangga batu yang gelap dan berliku. Di dalam lorong itu, ia melihat ukiran-ukiran kuno yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Setiap ukiran seperti menceritakan sejarah perjuangan bangsa, hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi peti-peti emas, dokumen-dokumen tua, dan berbagai artefak berharga. Namun, perjalanan mereka tidak semudah itu. Ketika Ki Suryo hendak mendekati salah satu peti, suara langkah kaki terdengar menggema di lorong. Tiba-tiba muncul sekelompok pria berpakaian hitam, membawa senjata tajam. Kau pikir kau bisa mengambil harta ini begitu saja? Salah satu pria itu berkata. Ki Suryo terkejut. Ternyata, sekelompok penjaga rahasia sudah mengetahui keberadaannya. Mereka adalah bagian dari kelompok yang selama ini berusaha menjaga harta Bung Karno dari tangan-tangan tak bertanggung jawab. Ratu Pantai Selatan dengan tenang mengangkat tangannya. Mereka bukan ancaman bagi kita, Ki Suryo. Tapi mereka akan menguji keberanianmu. Seketika, suasana menjadi tegang. Ki Suryo dihadapkan pada pilihan,
menyerahkan harta itu atau melawan para penjaga. Dengan kebijaksanaan dan kenangan perjuangannya bersama Bung Karno, ia memilih jalan diplomasi. Aku datang bukan untuk mengambilnya. Aku datang atas perintah Bung Karno, untuk memastikan harta ini tetap aman dan hanya digunakan untuk kebaikan bangsa, kata Ki Suryo dengan suara tegas. Para penjaga akhirnya memberikan jalan setelah mendengar alasan Ki Suryo. Namun, sebelum Ki Suryo bisa membawa sesuatu, Ratu Pantai Selatan berbicara lagi. Ki Suryo, tugasmu bukan membawa harta ini keluar. Tugasmu adalah menjaga rahasia ini sampai bangsa ini benar-benar membutuhkan. Saat itu tiba, kamu akan tahu apa yang harus dilakukan. Dengan anggukan hormat, Ki Suryo keluar dari lorong rahasia. Ketika ia kembali ke desa, malam telah menjelang pagi, dan istana laut Ratu Pantai Selatan hanya tinggal kenangan. Namun, sejak saat itu, ia merasa hidupnya memiliki tujuan baru, menjaga rahasia besar bangsa hingga tiba saatnya. Dan hingga akhir hayatnya, tak ada seorang pun yang tahu bahwa kakek tua itu pernah menjadi saksi rahasia besar yang tersembunyi di Candi Borobudur. Ki Suryo, seorang kakek tua yang pernah menjadi pengawal Bung Karno, menyimpan rahasia tentang harta karun tersembunyi yang berkaitan dengan sejarah perjuangan bangsa. Suatu malam, ia dipanggil oleh Ratu Pantai Selatan ke istananya di dasar laut. Ratu itu memintanya untuk mengungkap lokasi harta karun Bung Karno yang tersembunyi di Candi Borobudur. Setelah dibawa ke candi, Ki Suryo menemukan pintu rahasia yang mengarah ke ruangan penuh peti emas, dokumen, dan artefak berharga. Namun, perjalanannya tidak mudah. Ia harus menghadapi sekelompok penjaga rahasia yang menguji niat dan keberaniannya. Dengan kebijaksanaan dan keyakinannya pada amanah Bung Karno, Ki Suryo membuktikan bahwa ia hanya ingin memastikan harta itu tetap aman hingga bangsa ini benar-benar membutuhkannya. Akhirnya, Ki Suryo memilih untuk meninggalkan harta tersebut di tempatnya, menjaga rahasia itu hingga waktu yang tepat tiba. Ia kembali ke desanya dengan rasa tenang, membawa tugas besar yang hanya ia ketahui. Dari cerita tadi kita banyak mendapat pelajaran berharga dari Ki Suryo. Amanah adalah tanggung jawab besar yang harus dijaga dengan hati-hati. Kepercayaan yang diberikan seseorang adalah bukti kehormatan dan integritas. Dalam menghadapi godaan besar, kebijaksanaan dan prinsip moral menjadi penuntun untuk membuat keputusan yang benar. Harta dan kekayaan seharusnya digunakan untuk kebaikan bersama, bukan untuk keuntungan pribadi. Mengutamakan kepentingan bangsa menunjukkan nilai patriotisme yang sejati. Setiap hal memiliki waktunya sendiri. Kesabaran dan kepercayaan pada takdir dapat membawa hasil terbaik ketika waktunya tiba. Malam kembali menyelimuti desa kecil di tepian pantai selatan. Di beranda rumahnya yang sederhana, Ki Suryo duduk termenung, menatap laut yang gelap. Gelombang ombak bergulung seperti berbisik, mengingatkannya pada malam penuh keajaiban itu. Ia tahu, apa yang ia alami bukanlah mimpi, melainkan sebuah amanah besar yang harus ia pikul hingga akhir hayatnya. Rahasia tentang harta karun Bung Karno dan lorong tersembunyi di Candi Borobudur kini menjadi bagian dari hidupnya, sebuah beban yang hanya ia dan sang waktu pahami. Namun, Ki Suryo tidak merasa takut atau terbebani. Sebaliknya, ia merasa damai. Ia percaya bahwa harta itu bukan miliknya, melainkan milik bangsa yang akan membutuhkannya di masa depan. Hingga saat itu tiba, ia akan menjadi penjaga sunyi, setia menjaga rahasia yang diwariskan kepadanya. Dengan senyum tipis, Ki Suryo memandang bulan yang perlahan naik di langit. Dalam hatinya, ia berbisik, "Bung Karno, amanahmu tetap terjaga. Aku akan menjaga sampai bangsa ini benar-benar siap." Dan di bawah langit malam yang penuh misteri, Ki Suryo menjadi saksi hidup dari sejarah yang tersembunyi, menghilang dalam kesunyian, meninggalkan kita dengan pertanyaan akankah bangsa ini siap ketika waktu itu tiba.